Hai, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait dengan kurva S, tahapan-tahapan dalam pembuatan kurva S untuk pengendalian proyek. Nah, biasanya kan dalam pengerjaan prekonstruksi itu, penyedia jasa itu membuat kurva S ya sebagai bentuk dari pengendalian proyek itu sendiri. Nah, kurva S itu digunakan sebagai presentasi penyelesaian pekerjaan dengan waktu penyelesaian pekerjaan yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan ya dalam pembuatan kurva S. Ini cukup mudah ya dalam buatnya, tapi teman-teman harus bisa pastiin bahwasannya data-data udah lengkap gitu, biar nanti untuk buat grafiknya itu langsung bisa cepet gitu. Nah, ini beberapa data yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama itu terkait dengan item pekerjaan, terutama uraian pekerjaannya, misalnya di pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, dan yang terakhir yaitu pekerjaan administrasi dan asbel drawing. Kemudian ada volumenya tentunya yang sudah dilakukan opname berdasarkan kondisi real di lapangan ataupun disesuaikan dengan perencanaan. Kemudian ada harga, ada satuannya, terus ada harga satuan bisa didapatkan dari ASP ataupun terkait dengan peraturan yang ada di daerah masing-masing. Dan ada jumlah harganya, ini didapatkan dari volume dikalikan dengan harga satuan gitu. Nah, nanti kita bisa nemu harga masing-masing satuan pekerjaan tiap item. Kemudian kita bisa totalkan tiap masing-masing jenis pekerjaannya hingga nanti dijumlahkan di akhir hingga ketemunya sekian begitu. Nah, adapun langkah-langkah dalam membuat kurva S itu sendiri, yang pertama yaitu kita harus menghitung jumlah harga per item pekerjaannya. Seperti yang aku jelaskan tadi, ini harus ada lengkap data-data terkait dengan harga satuan ya. Kemudian hitung jumlah total harga ini. Jumlah total harganya udah dihitung. Terus membuat bobot dengan cara harga per item dibagi dengan harga total. Yang keempat yaitu melakukan pembobotan untuk seluruh item pekerjaan. Yang kelima yaitu melakukan pembagian bobot per minggu atau bulan. Disesuaikan yang ada yang per hari, per minggu, per bulan gitu. Yang keenam ada membuat jumlah bobot per minggu, membuat kumulatif bobot, memproksimal kumulatif bobot, dan pilih kurva. Jadi nanti bisa klik insert, pilih kurva yang ini ya. Terus ya udah tinggal di plotting aja. Langsung aja kita ke contohnya atau implementasinya ya. Di sini udah diuraikan pekerjaannya, item pekerjaannya. Kemudian seperti yang aku jelaskan tadi, yaitu kita harus menghitung bobot pekerjaan. Nah, bobot pekerjaan ini diperoleh dari harga satuan pekerjaan dibagi dengan harga total. Jadi misalnya di bawah pekerjaan mobilisasi ya dan demobilisasi, aku kasih tanda warna oranye, salah bawahnya ya. Ini aku kasih tanda warna oranye ini. Nah, ini adalah kurva SG6. G6 kita cek di sini. G6 berarti yang ini ya. Nah, ini harga satuan item pekerjaannya dibagi dengan harga total. Harga total ini G26. G26. G26 berarti yang di blok warna kuning ini. Nah, sehingga didapatkan hasilnya itu 0,11% gitu. Hal yang sama juga dilakukan untuk item pekerja yang lainnya hingga didapatkan hasil akhir dari bobot itu harus 100%. Kalau misal belum 100% berarti coba teman-teman cek pasti ada yang salah dengan perhitungannya. Nah, setelah itu kita udah menghitung bobot, kita melakukan pembagian bobot yaitu per minggu per bulan gitu. Jadi biasanya udah nyusun yang namanya time schedule ya. Misalnya di pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi ini dibutuhkan dalam kurun waktu 2 kali gitu, di mana dilaksanakan pada awal pekerjaan dan juga di akhir pekerjaan. Nah, maka dari itu di sini bisa kita lihat ditaruhnya di awal sama di akhir, sehingga bobotnya ini tuh dibagi dua dikarenakan dilaksanakannya sebanyak 2 kali. Gitu. Misalnya contoh lain di pembersihan akhir, ini dilaksanakannya selama 2 kali, tapi di akhir periode akhir pekerjaan. Nah, makanya ini juga dibagi dua gitu. Hal yang sama juga dilakukan pada item-item pekerjaan yang lainnya. Nah, setelah itu kita membuat kumulatif bobot. Nah, kumulatif bobot ini didapatkan dari ya udah ini per minggunya ini dibuat kumulatif bobotnya. Tarik aja sampai ke bawah hingga ke sini.
Habis itu kita buat rencana kumulatifnya. Rencana kumulatif ini bukan per bulannya, tapi kayak akumulasi dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga gitu. Jadi misal ini, berarti kan ini masih minggu pertama. Terus kalau yang ini berarti minggu pertama ditambah minggu kedua. Terus kalau yang ini berarti minggu kedua ditambah minggu ketiga. Hingga yang terakhir, paling akhir harus bernilai 100. Kalau misal belum 100, pasti ada perhitungan teman-teman yang salah. Gitu. Nah, kalau misal data ini udah siap, ya udah kita langsung bisa buat kurva S-nya. Ini kita blok area ini, rencana kumulatif, terus kita klik insert, habis itu kita pilih yang ini, terus kita pilih yang ini. Nah, di biasanya kalau buat kurva S itu kan transparan ya. Jadi kita pilih format, ini shape fill-nya, kita pilih no fill. Terus ini juga bisa dihilangin. Ini nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai ini juga. Ini ya sesuai kebutuhan teman-teman aja, tapi biasanya pakai ini sih. Nah, ini biar mudah. Hmm, Nah, ini aja. Nah, ini udah terbentuk kurva S-nya. Bentuknya seperti S. Nah, ini bisa bisa kita perbesar, perkecil gitu hingga sesuai dengan tabel yang udah kita buat. Udah, jadi ini itu ya, hasil untuk pembuatan kurva S sangat mudah asalkan data-data yang teman punya itu lengkap. Terus biasanya itu ada dua grafik juga sih kayak ada rencana kumulatif sama rencana rencana sama realisasi. Nah, itu nanti bisa ditambah aja datanya di sini, add data gitu. Tinggal di blok aja area-area mana, nanti bisa tergambar dua grafiknya gitu. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari aku terkait dengan pembuatan kurva S. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misal teman-teman mau request dibuatin video-video tentang teknik sipil yang lain, bisa langsung aja komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.